melaksanakan pengelolaan desa dengan baik dan benar agar terhindar dari tindakan korupsi. Sedangkan bangunan tidak merata setiap titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Sigong, Ketua BPD Sigong, juga Bapak Babinsa, serta Ibu Ketua DPPKK Desa Sigong, juga Bapak Ibu sekalian perangkat Desa Sigong. Oke, di sini mohon izin Pak Bu, dikarenakan di kecamatan banyak kegiatan, pimpinan juga sedang mengikuti kegiatan KDC, kemudian Pak Kasifan juga kebetulan ada Monev dari DPMD kaitannya dengan BUMDes di 2 desa di Kecamatan Mataram. Jadi saya ditugaskan mendapatkan tugas untuk menghadiri. Kita akan melaksanakan ekspos laporan realisasi APBD tahun anggaran 2025 Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih bingung ya, apa sih, kenapa sih Pak gitu? Laporan realisasi APBD itu harus dilaporkan, tentu harus. Itu wajib, itu kewajiban Pak Guru, kewajiban perangkat desa, wajib melaporkan atas kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun berjalan. Sekarang tahun 2025 di penghujung tahun, sudah saatnya waktu yang tepat untuk melaporkan apa saja yang dilaksanakan, apa saja anggaran-anggaran yang digunakan desa untuk pembangunan di Desa Sigong, sehingga tidak akan muncul kecurigaan, tidak akan muncul pikiran-pikiran negatif dari warga Desa Sigong terhadap pemerintah desa, terutama Pak Guru. Makanya kenapa pemerintah desa diwajibkan untuk melaporkan realisasi pertanggungjawaban anggaran di setiap tahunnya. Untuk apa? Untuk menghindari hal-hal seperti itu. Dan memang sudah menjadi kewajiban pemerintah desa yang bersifat akuntabel, naon sih Bu lieur cenah. Nu penting mah transparan, terbuka, adil, merata, betul tidak? Mungkin setiap tahun di pertengahan dengan akhir tahun ya ada baligo ya, kalau tidak salah, yang harus terpampang, wajib diperlihatkan, dipublikasikan oleh pihak Pemdes kepada warga. Apa saja di situ? Ibu kalau lewat desa jangan cuma lewatnya saja, coba dilihat. Ada di situ terpampang pengumuman realisasi anggaran Desa Sigong tahun sekian. Jaga desa itu singkatan dari Jaksa Garda Desa, yaitu program Kejaksaan Agung untuk mengawal, mendampingi dan memastikan pengelolaan dana desa serta program pembangunan desa yang berjalan transparan, akuntabel, efektif dan bebas korupsi melalui sinergi edukasi hukum, pengawasan serta pemanfaatan teknologi. Ya, tujuan dari program Jaga Desa ini perlu diketahui juga mencegah penyalahgunaan wewenang.
Kalau hukum sudah berbicara, nggak bisa. Makanya di sini anggaran harus terrealisasikan, administrasi harus tertib, semua perintah, semua kewajiban harus dilaksanakan, termasuk pembuatan video realisasi penggunaan anggaran. Untuk ekspos laporan realisasi OPPD bulan 2025 Desa Sigok Mawang Kabupaten Cirebon pada tanggal 23 Desember 2025. Untuk pendapatan Desa Sigok anggaran 2.397.338.38. Yang telah terrealisasi 2.014.791.197 rupiah. Untuk lebih dan kekurangannya ini ada 22.276.841 dari penerimaan bagi hasil pajak sama dari parpol. Kemudian pendapatan asli desa anggaran 82.500.000 realisasi 82.500.000 juga, itu pendapatan anggaran desa. Kemudian dari dana desa sebesar 1.547.972.000. Kemudian realisasinya dengan nominal 1.540.972.000 juga, itu dari dana desa. Untuk penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi anggaran 68.939.700, realisasi 51.711.205 rupiah. Yang 17.228 ini yang lebih kurang ini tidak cair Pak dari pusatnya Pak, tidak masuk ke rekening desa karena kurang target dari 90%, jadi dari cairnya dari pusatnya Pak. Kemudian alokasi dana desa 471.048.000. Nah ini pengalaman Pak. Selanjutnya, nah ini untuk kegiatan visi infrastruktur dari bantuan provinsi tahun 2025 yang panjang 480 meter dengan nominal 98 juta yang berada di musim 3 dan musim 1 Pak. Next. Mungkin itu aja Pak yang kami sampaikan laporan anggaran realisasi APBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak bertanya, apakah ada pengawasan dari pemerintah pusat soal pengelolaan anggaran desa ini, atau pemerintah pusat bisa memantau dan melihat tentang pengelolaan dana desa dengan baik dan benar agar terhindar dari penyalahgunaan korupsi? Mungkin segitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya jawab. Untuk masalah pelaporan atau pengawasan itu tadi sudah mungkin dijelaskan oleh Pak Pangkat. Kita di desa ini diawasi oleh beberapa instansi, ya. Yang pertama dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, bahkan di Kementerian Hukum itu ada yang namanya Jaga Desa atau Jaksa Jaga Desa. Kenapa disebut Jaga Desa? Itu terdepan pengawasan, terdepan untuk mencegah desa-desa itu korupsi. Kita selalu melaporkan di Jaga Desa itu, baik dari berupa link, itu di link bisa dibuka, seluruh masyarakat itu bisa dibuka. Di TikTok juga ada Pemdes Sigok, itu pasti terbuka. Karena apa? Kita di Desa Sigok ini semua serba terbuka, keterbukaan publik itu diutamakan. Untuk pelaporannya juga itu bukan hanya ke inspektorat atau ke DPRD, di
itu termasuk juga ke kejaksaan melalui jaga desa. Itu kita membuat laporan. Apabila kita tidak membuat laporan, itu nanti akan dipertanyakan. Dan untuk laporannya juga itu kita juga didampingi oleh pendamping desa juga ya. Pendamping desa dari kecamatan itu selalu mengecek. Jadi hanya bukan tingkat provinsi, kabupaten atau pusat, dari kecamatan juga ada. Itu tetap mengawasi. Jadi mungkin itu aja jawabannya. Cukup puas. Cukup Pak, baik, terima kasih atas penjelasannya. Semoga dengan adanya jaga desa ini, semoga pengelolaan keuangan desa lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi? Mungkin satu pertanyaan. Mungkin silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurayati Mangguman. Usul 4, saya Ketua RW 09. Saya mau bertanya Pak, bagaimana caranya kita bisa melihat dan mengetahui setiap kegiatan anggaran, sedangkan bangunan tidak merata setiap titik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Mariani ya, yang Ketua RW 9. Terima kasih atas pertanyaannya, cukup bagus mungkin. Jadi untuk melihat anggaran dana desa itu, kita selalu memampangkan, yaitu baliho. Baliho di sana mungkin ibu-ibu kalau lewat ya, atau WFH juga asal lewat aja. Padahal itu ukurannya cukup besar, 4x3. Bayangkan, itu bisa tidak terlihat. Tapi kalau uang yang 100.000 kecil itu terlihat. Anehnya, itu di situ kami setiap APBD situ kita pampangkan di sana berbentuk baliho. Jadi itu sebagai bentuk transparansi kita. Jadi untuk mohon maaf untuk pembangunan yang belum merata, karena kita pakai skala prioritas. Dan untuk Dusun 4, alhamdulillah kemarin kita sudah mendapatkan SK dari Bupati, yaitu dapat bantuan Simple Kim. Bahwa Dusun 4 itu akan dapat bantuan Simple Kim, jadi nanti pembangunan itu akan dialihkan ke Dusun 1, 2, 3, dan 5. Karena Dusun 4 sudah dapat bantuannya. Umaya mohon dimaklumi untuk tahun depan insya Allah. Mungkin itu aja. Baik, Ibu, terima kasih. Sangat-sangat detail ya, ternyata ibu-ibu di Singkong ini luar biasa. Bu RW-nya sampai merhatiin loh Pak pembangunannya ya. Mungkin ini nanti juga akan saya sampaikan pada saat desa melaksanakan rumus tentang RKPS ya. Tapi mungkin di sini juga keterkaitannya dengan tadi anggaran. Kenapa sih Pak pembangunan itu tidak merata? Betul apa yang dijawab oleh Pak Guru. Kenapa pembangunan itu tidak merata? Karena memang desa itu pasti akan melaksanakan skala prioritas. Dengan bacaan anggaran dan skala. Terima kasih dan kami kita sekali kembali bersama.
Thank you.